Dan juga guru walaupun udah tua segala macam, jangan sungkan-sungkan belajar. Karena di era milenial sekarang ini saya katakan tadi harus kreatif, harus cepat, harus cerdas. Jadi kita harus belajar lagi, harus ada namanya proses reedukasi, retraining. Jadi orang sekarang harus belajar lagi. Karena ilmu begitu cepat. Ya, sistem-sistem yang ada itu bermunculan terus. Maka kita terus harus ada proses reedukasi, retraining. Nah, jadi di sekolah itu harus ada tuh satu orang yang tugasnya membimbing secara terus-menerus. Metodologi pembelajaran PAI. Mungkin kami lebih dalam memahami tentang masalah model pembelajaran tradisional dengan metode pembelajaran modern. Kalau metode pembelajaran tradisional adalah metode yang menekankan konsep lama yang berkembang di lingkungan pendidikan. Metode ini yang berperan aktif adalah gurunya, sedangkan muridnya menerima semua yang diberikan oleh gurunya itu sendiri. Pembelajaran seperti ini disebut dengan behavioristik. Sedangkan metode pembelajaran modern menekankan pada konsep-konsep baru dan media yang digunakan lebih modern. Metode ini lebih berperan aktif dalam muridnya sendiri karena metode ini murid tidak hanya bergantung pada guru itu sendiri, para siswa dituntut untuk lebih kreatif dan lebih berpikir secara kritis. Dalam proses belajar mengajar di sekolah bisa kita melihat apalagi anak-anak di boarding school yang lebih menguasai IT, mereka kadang-kadang dalam pemaparan makalah kepada guru-guru lebih menguasai materi daripada guru-guru. Apalagi guru-guru yang dikondisikan oleh usia. Mereka sering membantu dalam memaparkan makalahnya. Demikian sedikit gambaran kesimpulan. Mohon kepada kawan-kawan untuk menambah ataupun ada masukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Silakan kawan-kawan yang mau bertanya. Ini Pak Sodikin ya? Pak Sodikin ya. Pak, ini, ya, silakan langsung aja. Belum saya ganti, Pak. Pak Sodikin ya? Ya. Halo. Dari bacaan itu ketemu nggak kira-kira mengapa muncul paradigma baru? Dari bacaan itu, kenapa muncul paradigma baru? Kenapa muncul tawaran-tawaran baru yang lebih pada student active learning ya? Lebih pada student active learning, lebih pada belajar oleh peserta didik ya, lebih aktif ya. Menemukan sendiri, mengolah sendiri, dan seterusnya. Dari bacaan itu kira-kira ketemu nggak kenapa itu bisa terjadi pergeseran itu? Terjadi paradigma baru. Untuk bisa dibantu sedikit, mungkin bagaimana ada tanggapan? Ya. Atau yang lain yang sudah pernah membaca, kenapa kira-kira muncul paradigma baru? Oke ya, paling tidak ada 4 penyebab ya, kenapa terjadi perubahan konsep ini.
Pertama, bahwa dalam era globalisasi di mana persaingan begitu ketat, itu dituntut orang-orang yang kreatif, orang-orang yang mandiri, orang-orang yang inovatif, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang cepat, orang-orang yang kreatif, yang komunikatif, kolaboratif. Jadi dimintakan adalah orang-orang yang bisa mandiri gitu, yang lebih kreatif, inovatif. Nah, karena itu orang ini juga tidak hanya memiliki ilmu, tetapi juga bisa menjadi ilmu itu menjadi sesuatu. Maka di sini paradigma belajarnya menjadi belajar bukan hanya mengetahui. Jadi visi UNESCO itu learning, bukan hanya learning to know, tapi learning to do. Learning to do. Belajar melakukan suatu, learning to act, menerapkan. Ya, learning to live together. Bagaimana belajar bisa berkolaborasi. Nah, jadi untuk itu maka model belajarnya itu jangan seperti mengisi air ke dalam gelas, di mana murid pasif, tidak. Ya, dulu kan ngajar tuh ngisi air ke dalam gelas, guru yang aktif. Sekarang gurunya itu harus mendorong siswanya yang aktif. Nah, karena supaya dia menjadi kreatif dan seterusnya tadi, dengan mengembangkan model-model pembelajaran, misalnya problem based learning, pembelajaran memecahkan masalah. Contextual teaching learning, belajar dari lingkungan yang real gitu. Kemudian juga belajar dengan cara menemukan, discovery learning, ya. Belajar dengan memecahkan masalah, inquiry. Nah, jadi dengan model-model ini maka siswa itu akan menjadi kreatif dan seterusnya. Itu satu itu. Jadi karena tujuan belajar tadi adalah berubah, learning to know, learning to do, learning to be, learning to act, learning to live together. Yang kedua, masyarakat sendiri itu makin kritis, makin ingin diperlakukan secara demokratis. Jadi dia tidak mau dijadikan objek. Dia juga ingin menjadi subjek yang bisa memiliki kebebasan, ya, berkreasi, kebebasan berpendapat. Jadi dia tidak mau dicekoki. Jadi kecenderungan untuk diperlakukan secara demokratis, diperlakukan secara manusiawi, diperlakukan secara egaliter, diperlakukan secara adil. Nah, jadi ini masyarakat sekarang begitu. Nggak mau misalnya distrap, dipukul, dicekoki, nggak mau. Jadi masyarakat kita makin menuntut demokrasi, makin menuntut keadilan, makin menuntut manusiawi, makin menuntut perlakukan hak-hak asasi manusia, maka model pengajarannya itu sudah harus berubah. Jadi guru, nah itu yang kedua itu, ya. Kalau zaman dulu misalnya guru lebih otoriter, anak dipukul, distrap. Kalau sekarang ada guru seperti itu, gurunya yang bisa dikenakan tindakan hukum, dianggap melakukan pelanggaran hak asasi. Ya, jadi guru sekarang itu nggak bisa itu dengan cara-cara yang begitu, ya. Itu yang kedua itu. Yang ketiga adalah bahwa sumber ilmu sekarang ini sudah terpencar, sudah terdistribusi ke dalam sumber-sumber yang sangat luas, ya. Kalau dulu kan yang punya ilmu cuman guru, ya, guru pun bukunya cuman satu. Belajar gurunya nggak ada, ya pada pulang. Sekarang sumber ilmu, Masya Allah, luas sekali. Ya, ada di buku, di majalah, di internet, di Google, di Facebook, luas sekali itu. Nah, orientasinya sekarang orang itu bukan menghafal. Jadi kemampuannya bukan menghafal lagi, tapi pada kemampuan mencari. Jadi guru itu yang penting ngasih tahu bahwa ini ada di sini, ada di sini, ada di sini. Jadi bukan suruh ngapalin dalil-dalil, tidak. Nggak mungkin. Sudah terlalu banyak, ya. Nggak mungkin. Tapi yang penting adalah ngasih tahu. Bahwa kalau ingin tahu ini, adanya di sini, ada di sini, ada di sini. Itunya yang penting. Jadi nanti kemudian
dikasih caranya. Cara mendapatkan ke sana, langkah-langkah harus dilakukan apa. Misalnya 1 langkahnya begini, 2 begini, 3 gini. Jadi ngajar sekarang itu ngasih itunya. Jadi daripada menguasai materi kepada metodologi gitu. Pada metodologi, penguatan metodologi. Dengan metodologi, maka dia tidak hanya dikasih ikan, tetapi dikasih pancing. Dikasih pancing dia itu. Sehingga dengan pancing itu dia bisa nangkep ikan sendiri. Ya, betul. Ya, jadi untuk bisa nangkep ikan sendiri di sini adalah kemampuan metodologi. Jadi pelajar sekarang itu para researcher sekarang ini diarahkan menjadi peneliti sekarang itu. Karena itu dia nanti bisa menghasilkan temuan. Jadi bukan hanya follower, tapi dia inovator. Ya, dia sebagai distributor, dia sebagai produser yang menghasilkan sesuatu. Nah, itu ya. Jadi dari kemampuan menguasai materi sebanyak-banyaknya kepada kemampuan metodologi. Jadi bukan learning to know, tapi learn to learn. Learn to learn. Jadi mengajar orang supaya bisa belajar, supaya bisa mencari sendiri. Gitulah. Betul. Itu yang ketiga itu ya. Jadi ketiga itu karena ilmu, sumber-sumber Sumber ilmu ilmu itu sudah terpencar. sudah tersebar. Nah, yang keempat, pandangan bahwa ilmu itu sesuatu yang tidak pernah selesai. Ilmu itu never ending. Nah, kalau dulu kan ilmu itu dianggap sudah selesai. Selesai yang ada di kitab itu. Maka kita datang ke pesantren, bagaimana membaca teksnya, bagaimana memberikan arti, bagaimana memahami, setelah itu dihafal. Jadi kita sebagai reserver, ya, kita sebagai memorizing, menghafal dulu. Kalau sudah menghafal kitab ini pulang, ya udah pulang. Nah, nanti sampai di kampung, ya yang dihafal tadi dikeluarin lagi, begitu aja. Terus mengulang-ulang kayak kaset. Nah, sekarang ilmu bukan begitu. Ilmu itu harus terus di-renew, terus diperbaharui. Jadi never ending. Kenapa? Karena ilmu diperbaiki itu karena ilmu dilihat dari segi fungsinya. Kalau ilmu itu sudah nggak berfungsi, sudah nggak ada manfaatnya, ditinggal. Kalau di pesantren dulu ilmu itu mau berfungsi, mau enggak, mau pokoknya hafal saja. Nah, sekarang orang nggak mau. Buat apa? Capek-capek. Belajar ilmu macam-macam kalau nggak ada gunanya. Nah, itu. Jadi ini pandangan ini menyebabkan bahwa ilmu itu sebagai harus di-renew terus, harus di-develop terus, harus di-improve terus. Ya. Nah, dengan begitu maka dia harus cari sendiri ilmu itu. Nah, ini maka pembelajarannya itu nanti modelnya model konstruktivisme. Ya, ini kan ada 3 macam ya, ada model behavior. Behavior itu yang model lama itu ya. Di mana anak itu ditentukan sepenuhnya oleh guru kan. Itu model behaviorisme dari John Locke gitu. Ya, teori tabula rasa, teori mengisi air dalam gelas dan seterusnya. Terus yang kedua teori nativisme, di mana anak dari bakat dari dalam. Nah, dari bakat dari dalam inilah yang nanti mengarah kepada konstruktivisme. Konstruktivisme itu logika berpikirnya begini kira-kira. Seseorang itu sudah punya konsep ya yang disebut dengan entry point. Seperti Anda semua ini sudah di otak Anda ada. Sudah ada yang hasil bacaan dulu, hasil pendidikan yang lama, hasil mendengar dari mana-mana, sudah ada di otak ini. Nah, lalu Anda mendapat dari saya sekarang. Atau dari bacaan. Nah, bacaan yang baru itu nanti berdialektika, berdiskusi dengan yang ada di otak. Nah, dalam proses diskusi itulah nanti terjadi proses yang disebut adaptasi. Adaptasi itu di mana apa konsep-konsep yang ada di kita ternyata ini nggak cocok lagi, itu dibuang. Dibuang, dikasih konsep baru. Nah, karena itu dalam proses belajar itu kadang-kadang kan saudara mempertanyakan sesuatu. Kadang-kadang kita merenung gitu kan gitulah. Karena ini proses dialektika sedang terjadi. Nah, itu kadang-kadang terjadi adaptasi. Adaptasi artinya yang lama dibuang dan nerima yang baru. Atau ada proses akomodasi. Akomodasi ini ya
disandingkan dengan yang lama, yang baru. Nah, atau ada proses asimilasi. Nah, jadi ini proses inilah yang disebut dengan proses dialektika. Jadi ilmu yang sudah ada itu disebut sebagai tesis, yang baru itu antitesis, maka muncul sintesis. Nah, sintesis itu nanti jadi tesis lagi. Datang yang baru lagi antitesis, muncul sintesis baru, terus begitu. Nah, kalau di pesantren itu nggak ada proses begitu. Ya, yang ada di kitab nggak boleh dipertanyakan, didebat, nggak boleh gitu. Ya kan gitu. Karena itu di pesantren ya santri-santri itu hanya sebagai reserver, hanya memelihara, mengawetkan, ya muhafadzah alal qadimis sholih, gitu, memelihara yang lama. Nah, jadi 4 faktor inilah yang membawa pada perubahan model belajar tadi, ya. Jadi karena satu tadi adalah ingin manusia yang kreatif dan seterusnya. Kedua, sumber-sumber belajar sudah sangat banyak. Yang ketiga adalah orang ingin diperlakukan secara lebih demokratis. Yang keempat adalah bahwa ilmu itu sesuatu yang nggak pernah selesai. Jadi dengan 4 faktor inilah, maka kemudian model pembelajaran sekarang itu menjadi dari warisan, dulu kan mewarisan, sekarang kepada pemecahan. Jadi pergeseran itu ada kurang lebih ada 7-8 poin itu ya. Pertama dari warisan kepada pemecahan masalah. Yang kedua dari hafalan berubah menjadi dialog. Ya. Yang ketiga dari pasif menjadi aktif. Keempat dari mekanik, ya dari rutin begitu-gitu saja, menjadi kreatif. Yang kelima, menganggap ilmu yang sudah final, yang sudah selesai, itu berubah menjadi ilmu sebagai yang belum selesai. Yang belum selesai, tadi udah saya ulangi kan. Yang keenam, dari proses memiliki kepada menjadi. Jadi dari to have menjadi to be. To have to be. Jadi ilmu itu bukannya sekedar dihafal ya. Tapi dia harus menjadi sesuatu. Jadi to do-nya apa? To be-nya apa? Jadi dari memiliki kepada menjadi. Dari to have menjadi to be. Kemudian dari menguasai ilmu sebanyak-banyaknya menjadi menguasai metodologi. Metodologi yang diperkuat. Kemudian juga dari ilmu sebagai pengetahuan harus menjadi sikap, harus menjadi to be. Nah, itu yang diidentifikasi sebagai paradigma baru di dalam model pembelajaran. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif Islam, tentu model baru ini juga tidak sepenuhnya. Karena di dalam Islam itu ada hal-hal yang tidak berubah sepanjang zaman. Misalnya soal ibadah, soal akhlak, baca Quran, itu nggak berubah ya. Jadi paradigma baru ini tidak sepenuhnya bisa diterapkan untuk pendidikan Islam. Karena misalnya Islam itu ada yang sifatnya perennial, sifatnya abadi ya. Misalnya bagaimana cara baca Quran itu perennial. Ada tajwid itu perennial. Ibadah itu perennial, nggak bisa dirubah-rubah gitu. Jadi ada yang tidak sepenuhnya lah kalau kita lihat dalam Islam. Nah, paradigma baru yang ada ini memang untuk ilmu-ilmu yang sifatnya kontemporer lah. Fisika, biologi, kimia, ilmu teknik, itu bisa terus berubah, tapi dalam agama itu ada bagian-bagian yang disebut dengan doktrin ya. Akidah, ibadah, dan akhlak itu doktrin. Tidak bisa diserahkan kepada kemauan itu. Tetapi cara mencari dalil-dalilnya bisa saja. Cara dalilnya, tetapi ajaran pokoknya nggak bisa dirubah-rubah. Misalnya hormat pada orang tua, itu nggak bisa dirubah. Tapi cara menghormati orang tua itu bisa dirubah. Itu kan itu. Hormat pada tetangga itu nggak bisa dirubah. Tapi cara menghormatnya bisa dirubah. Menutup aurat, jilbab itu nggak bisa dirubah. Tapi cara menutup auratnya itu bisa dirubah. Karena itu model-model jilbab itu sekarang luar biasa kan, nggak apa-apa itu. Tapi yang pokoknya menutup auratnya nggak bisa dirubah.
Jadi ada bagian yang nggak bisa dirubah, ada bagian yang bisa dirubah kalau dalam Islam. Jadi paradigma baru ini tidak sepenuhnya bisa diterapkan dalam Islam. Itu catatan saya terhadap materi ini. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Ya, silakan ditanyakan kawan-kawan. Atau juga untuk pemakalah barangkali ada yang ingin ditanyakan untuk penyempurnaan makalahnya. Dipersilakan. Sudah? Silakan Ya Bu silakan Elianti. aja kalau gitu paradigma baru ini yang ingin saya katakan sekarang ini kan pendidikan agama sepertinya kurang menarik ya. Ya, Kurang menarik gitu. Nah, jadi mungkin paradigma baru ini bisa diterapkan gitu. Sehingga misalnya bagaimana anak suruh mencari ayat-ayat Quran tentang kejadian manusia gitu. Ya dia suruh nyari sendiri, buka Quran, terjemahnya. Jadi bisa dikolaborasi gitu. Sehingga anak-anak kreatif. Terus nanti cari hadis-hadis tentang akhlakul karimah misalnya. Itu bisa. Jadi jangan dicekokin anak itu, dia suruh cari sendiri. Bagaimana menentukan hadis yang sahih? Nah, coba cari sendiri lewat langkah-langkahnya dengan bagaimana saya kan itu. Jadi itu adanya paradigma baru ini ya itu diharapkan juga bisa menarik ya pembelajaran agama itu, pendidikan agama bisa menarik gitu. Kalau saudara mengajar sekarang ini kan problemnya guru-guru kadang-kadang ya para siswa kurang menarik, karena guru-guru tidak menguasai tentang model-model baru ini. Nah, kita harus coba kembangkan gitu ya, kembangan dengan paradigma baru gitu. Jadi model-model quantum teaching, model problem based learning, model discovery learning, model CTL. Nah, coba itu. Saya sering katakan kalau kita ngajar misalnya masuk 15 kali satu semester, coba dalam 15 kali itu jangan satu metode gitu. 15 metode. Jangan ceramah terus, jangan. Nah, hari ini misalnya besok nih pakai kuis. Besok lagi pakai debat. Besoknya lagi problem based learning. Besoknya lagi pakai PBL. Besoknya lagi pakai CTL. Besoknya lagi pakai interactive learning. Jadi jadi ini akan, nah, karena itu guru harus kreatif. Jadi jangan diam aja. Harus ada modelnya. Dia ngajar dengan debat misalnya. Itu gimana caranya? Nah, nanti kalau debat itu kan misalnya harus ada moderator. Terus ada yang satu ini sebagai pihak yang punya konsep. Lalu ini nanti yang mendebat. Nah, yang punya konsepnya harus nyiapkan dalil-dalilnya. Nah, yang menyerang itu. Jadi nanti itu, setelah itu nanti diputar. Yang tadinya yang mendebat, dia menjadi yang defend. Nah, jadi begitu. Jadi cobalah. Jadi Anda nanti akan mengajarnya itu akan menarik. Jadi jangan sampai menimbulkan bosan murid-murid. Itu caranya itu. Ya. Sudah? Masih ada? Ya, sedikit Pak Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prof. Ya. Dan kawan-kawan. Jadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sadikin tadi terkait dengan perbandingan paradigma lama dan juga paradigma baru. Ini tentunya sangat menarik, apalagi kalau dikombinasikan yang seperti disampaikan oleh Pak Prof. Cuman sepertinya jadi berbagai macam metode dalam upaya pembelajaran Pak ini
yang tujuan akhirnya supaya ya murid-murid kita, siswa-siswi kita, mahasiswa-mahasiswi itu dia memang bisa menangkap substansi dari materi pembelajaran itu sendiri. Cuman bermacam model atau metode, tapi para gurunya ini sepertinya susah kita pakan, karena dia tetap ya kalau dia produk lama dia tetap mengacu pada ya metode-metode lama. Pengalaman saya waktu di Dinas Pendidikan Aceh, jadi pada saat penyerahan kewenangan pendidikan, yaitu pendidikan menengah yang dikelola oleh Dinas Provinsi untuk jenjang SMA dan juga SMK. Jadi para guru ya setiap saat dilakukan pelatihan-pelatihan. Nah, ini kita bicara tentang PAI, termasuk juga latihan pembelajaran PAI. Jadi para tutor yang mengajar sangat bagus di dalam memberikan materi-materi update dan juga metode-metode yang memang mudah dipahami oleh siswa. Tapi ketika kita cek dari pengawas sekolah di sekolah, ya guru itu tetap walaupun 10 kali kita latih, tetap dalam proses pembelajaran dia tetap memakai metode lama. Nah, dimohon pencerahan Pak Prof. Apa yang harus kita lakukan? Kita latih guru, tapi ketika implementasi di kelas, tetap dia balik lagi. Apakah memang dia sungkan atau memang apa kendala ini Pak Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang umumnya seperti itu ya. Pertama harus ada kemauan untuk berubah. Kemauan untuk berubah, kemauan untuk belajar. Jadi ini umumnya guru nggak mau berubah, nggak mau belajar. Karena ketika harus metode baru, dia harus menyiapkan sarana, harus menyediakan media, dia harus belajar lagi, harus uji coba. Nah ini yang dia nggak mau lakukan. Yang kedua, karena mungkin juga atmosfer kebijakan dari kepala sekolah, dari pimpinan juga tidak menuntut itu. Ya, jadi ya oleh kepala sekolahnya juga nggak dituntut itu, ya diam-diam saja dia gitu ya. Jadi ini nggak bisa sepihak, memang harus ada dari kebijakan kepala sekolahnya, yayasannya bahwa kita ingin berubah. Yang ketiga tentu sarana prasarana secara bertahap juga harus disesuaikan dengan metode yang mau dipakai. Yang ketiga tentu juga harus ada insentif barangkali. Ya insentif bahwa guru-guru yang kreatif, yang berprestasi, ya diberi penghargaan gitu, diberi penghargaan supaya jadi manusia ini memang begitu ya, dalam teori Benjamin S. Bloom, teori motivasi itu kan harus disentuh juga hal-hal yang bisa mendorong dia mau kreasi. Jadi diberi penghargaan, diberi ya tambahan bonus, itu nggak bisa dilepaskan dari itu ya. Gitu. Tapi kalau dituntut macam-macam tapi gajinya begitu-gitu saja, ya jadi memang tidak bisa hanya satu poin itu. Jadi harus dari berbagai aspek ya, pimpinannya, sarananya, dukungan dana dan lainnya. Yang ketiga adalah memang harus bertahap. Nah, yang keempat ya kita memang harus ada yang saya sebut dengan continuous improvement skill. Continuous improvement skill itu perubahan kemampuan secara berkelanjutan. Misalnya begini, sekian guru belum bisa menggunakan IT. Misalnya. Ya, kita seminggu sekali itu datangkan untuk membimbing bagaimana cara mengajar dengan laptop. Nah, kalau bisa mungkin ada di antara guru, salah seorang guru yang setiap hari jadi tempat bertanya. Jadi jangan hanya dilatih laptop sekali saja, habis itu dilepas lagi, ya baru mengenal dasar-dasarnya, tapi prakteknya nggak ada. Itu seringkali begitu. Jadi harus ada continuous improvement skill. Jadi harus ada tempat dia terus-menerus. Dan juga guru, walaupun udah tua segala macam, jangan sungkan-sungkan belajar. Karena di era milenial sekarang ini, saya katakan tadi, harus kreatif, harus cepat, harus cerdas.
Jadi kita harus belajar lagi, harus ada namanya proses reedukasi, retraining. Jadi orang sekarang harus belajar lagi. Karena ilmu begitu cepat. Ya, sistem-sistem yang ada itu bermunculan terus. Maka kita terus harus ada proses reedukasi, retraining. Nah, jadi di sekolah itu harus ada tuh satu orang yang tugasnya membimbing secara terus-menerus. Yang nggak bisa ini tanya ini, yang bisa ini tanya ini, terus begitu. Jadi harus ada semacam tutor atau trainernya yang tiap hari day to day bisa mengawasi dia. Yang keempat adalah memang tergantung juga pada gurunya ini. Guru-guru yang sudah tua biasanya nggak mau belajar. Sudah keenakan dulu ngajar begitu, terus saja begitu. Nah, karena itu guru-gurunya ini mungkin secara bertahap harus ada regenerasi. Ya, yang sudah tua-tua ya sudahlah. Jangan diberhentikan nunggu pensiun saja. Udah pensiun nanti diangkat yang muda. Kalau yang muda kan dia malu kalau nggak bisa menggunakan IT kan. Kalau udah tua alasannya saya sudah tua katanya. Ya. Yang muda ini malu. Gitu. Jadi harus ada regenerasi. Pada awal dia penerimaannya ini pastikan dia menguasai dasar-dasar IT. Kalau dulu kan guru-guru itu seadanya ya, seadanya. Karena dulu kan penerimaan guru juga belum keharusan menggunakan IT kan, dulu ya seadanya begitu. Nah seadanya yang dulu itu juga bisa kalau dia mau belajar. Seperti sekarang saya dulu kan juga sama dengan guru-guru yang lain. Tapi saya ya mau belajar. Belajarnya ke siapa? Ya ke anak kita, ke cucu kita. Jadi sekarang kita, semua orang bisa jadi guru gitu. Cucu kita, anak kita, itu jadi guru gitu sekarang ini. Jangan merasa, ya begitulah keadaannya ya. Nah, jadi yang tua-tua tadi kalau nggak mau belajar lagi ya, itu akan kehilangan perannya, akan jobless dia, akan kehilangan pekerjaan. Ya nanti ya kalau udah mau dekat pensiun ya sudahlah pensiun. Tapi yang baru-baru ini yang harus, nah tentu itu bertahap ya, nggak bisa dadakan. Itu mungkin dalam 5, paling lama 10 tahun, ini sudah berbasis pendekatan yang modern. Untuk bisa modern tadi saya katakan konsepnya dulu harus jelas. Nah seperti materi sekarang ini, paradigma pembelajaran modern. Tadi sudah saya sebutkan ciri-cirinya kan, metode-metodenya apa dan sebagainya. Nah ini harus menjadi satu kebijakan, yang kebijakan ini kemudian nanti disosialisasikan bagaimana guru-guru ini menguasai metode-metode modern sambil terus dipraktekkan dan dibimbing oleh tenaga-tenaga yang sudah terbiasa dengan model modern. Nah terakhir, sekarang ini sebenarnya sudah banyak agen-agen yang menyediakan jasa untuk pelatihan. Misalnya mau melatih metode 3, 4, 5 metode. Dalam 1 hari sudah bisa. Mengajar dengan CBSA misalnya. Mengajar dengan CCTL. Mengajar dengan quantum teaching. Itu sudah ada sekarang ini agen-agen yang melatih guru dalam waktu singkat. Asalkan tadi ya gurunya mau berubah gitu. Jadi sudah ada sekarang ini. Agen-agen itu gampang sekali.